Inilah 7 nama tokoh kegelapan dalam Alkitab. Kita sering menggunakan kata iblis dan setan, tetapi kita tidak bisa membedakan mana iblis, mana setan, dan Satan. Fakta Israel mencoba mengompilasi nama tokoh kegelapan yang muncul dalam Alkitab. 1. Ular. Manusia mengenal iblis pertama kali saat di Taman Eden. Dalam Alkitab Kejadian tertulis, ular adalah binatang yang paling cerdik dari semua binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular inilah yang dimasuki iblis sehingga mempengaruhi Hawa untuk melanggar perintah Tuhan. Ular di kitab pertama Alkitab Kejadian akan muncul kembali di kitab terakhir Wahyu. Wahyu 12 menyebutkan malaikat Mikael akan berperang melawan ular tua yang disebut iblis, dan si ular tua yang dalam Wahyu 12 disebut juga naga akan diikat selama 1000 tahun sebelum berakhir dalam lautan belerang untuk selama-lamanya. 2. Beelzebub. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Beelzebub atau Baal-Zebub muncul sebagai dewa orang Ekron dalam kisah Raja Ahazia yang mencari petunjuk tentang penyakitnya dari Baal-Zebub, sehingga Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menegur Ahazia. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, orang Farisi menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. 3. Hasatan. Hasatan berbeda dengan setan. Kata hasatan hanya muncul di kitab Ayub dan Zakaria. Dalam Ayub, yakni saat terjadi dialog antara Tuhan dengan Hasatan, Hasatan menjadi penuduh Ayub. Dalam Zakaria, Hasatan juga menjadi penuduh imam besar Yosua. Pada dua peristiwa itu, Hasatan menjadi penuduh atau pendakwa manusia di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, Satan artinya penuduh. 4. Satan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, 1 Tawarik 21, untuk pertama kali, Satan digunakan sebagai proper name, atau nama yang sah pada kisah Satan menghasut Daud untuk menghitung jumlah orang Israel, sebuah dosa di hadapan Tuhan, sehingga 70.000 orang Israel mati kena tulah. Dari kejadian ini muncul konsep Satan sebagai pemberi penderitaan. Malaikat yang membunuh orang Israel disebut Masyid atau sang pemusnah. Dalam kisah Yahudi, Masyid dipercaya sebagai malaikat pencabut nyawa anak sulung orang Mesir saat Eksodus. Saudara, Alkitab Ibrani menggunakan kata Satan bukan hanya untuk sosok makhluk jahat, tetapi juga untuk manusia. Ada 5 ayat dengan kata Satan yang merujuk pada manusia, dan 4 ayat yang merujuk Satan sebagai makhluk. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, pada beberapa ayat, Yesus Kristus menggunakan kata iblis. Tetapi dalam terjemahan King James, kata yang digunakan sebetulnya Satan. Seperti saat Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat. Begitu pula saat Yesus berkata, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menggunakan kata Satan, bukan iblis. Di dalam kitab Wahyu, kata Satan muncul bersama-sama kata ular tua, yang diyakini merujuk pada ular yang ada di Taman Eden. Dalam naskah Laut Mati, Satan disebut pemimpin kegelapan. Jadi bisa disimpulkan penguasa kegelapan merujuk pada Satan. 5. Iblis. Alkitab King James menyebut iblis sebagai devil untuk membedakan dengan Satan. Saat Yesus dicobai di padang gurun, yang mencobai adalah iblis. Yesus mengakui Yudas Iskariot sebagai iblis.
Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Tetapi saat Yudas kerasukan, ia disebut kerasukan Satan. Dengan demikian, kata iblis dan Satan seakan-akan dapat digunakan berganti-gantian. Tetapi di kitab Wahyu, Alkitab terjemahan King James menggunakan kalimat iblis dan Satan, bukan iblis atau Satan, sehingga memberi kesan ada iblis dan ada Satan, atau setidaknya ada dua istilah yang berbeda. Tetapi di kitab Wahyu yang ada perikop iblis dihukum, bukan Satan. Iblis dihukum dalam lautan belerang bersama dengan binatang atau the beast dan nabi palsu. Lucifer. Saudara, banyak kesalahpahaman fatal yang menyebut Lucifer sebagai iblis. Lucifer bukan proper name atau sebuah nama yang sah. Lucifer adalah kata dalam bahasa Latin yang berarti bintang fajar, diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Hallel. Ada 4 kali Lucifer muncul dalam Vulgata. Dengan demikian, penyebutan Lucifer sebagai nama iblis adalah interpretasi yang keliru. Kekeliruan ini bermula sejak Origen dari Alexandria mengatakan Lucifer sebagai setan. Sesungguhnya dalam perikop yang terdapat Lucifer merujuk pada Raja Babilonia yang sombong dan menindas bangsa Israel. Dalam narasi Alkitab, seringkali Babilonia dipakai untuk menunjukkan simbol dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. 7. Penguasa kegelapan. Penguasa kegelapan muncul dalam Alkitab Perjanjian Baru, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam naskah Laut Mati, Satan disebut pemimpin kegelapan atau the leader of darkness. Jadi bisa disimpulkan, penguasa kegelapan merujuk pada Satan. Legion yang diusir oleh Yesus dari orang kerasukan di Gerasa bukan merujuk pada nama setan, tetapi pada sejumlah roh jahat. Kuasa Yesus sebagai Tuhan inilah yang hendak ditunjukkan melalui peristiwa Yesus sanggup mengusir roh jahat meski dalam jumlah banyak, sebab kuasa roh jahat takluk pada kuasa Tuhan. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, ada beberapa sebutan yang merujuk pada Satan, seperti penguasa dunia, bapa pendusta, ilah zaman ini, dan penguasa angkasa. Sedangkan Belial bukan proper name atau nama yang sah. Belial merujuk pada karakter yang melawan Tuhan. Jadi, meski ada sejumlah nama, sesungguhnya orang percaya Yesus hanya mengenal satu nama dari si jahat, yaitu iblis yang akan dihukum bersama-sama dengan binatang atau the beast dan nabi palsu pada akhir zaman kelak. Salam damai dari Fakta Israel.